di situ. Nah, ini yang saya kira kalau kita lihat ya, setting seperti ini menjadikan perang dingin ini tadi bahasanya itu makin kelihatan. Jadi Pak Jokowi ini sebenarnya menjalankan perintah PDIP gitu atau punya agenda sendiri kan gitu pertanyaannya. Nah, toh juga di keluarga Pak Jokowi juga siapa sangka misalnya dulu Pak Jokowi mengatakan bahwa tidak ada anaknya yang tertarik politik gitu kan. Kemudian dalam proses perjalanannya anak pertamanya mencalonkan diri jadi wali kota Solo gitu kan. Kemudian punya menantu juga jadi wali kota di Medan gitu kan. Kemudian punya anak juga gitu kan yang laki-laki ya Kaisang yang Busu gitu menjadi ketua umum PSI. Nah ini Pak Jokowi kok tidak hanya berhasil mengelola pemerintahannya dan mendapatkan approval rating yang tinggi yang tadi 80%, tapi juga berhasil mensupport atau katakanlah memberikan jalan bagi anak dan menantunya berkuasa dalam kekuasaan politik pemerintahan. Bahkan anaknya salah satunya menjadi ketua umum partai. Ya. Pertanyaannya sampai hari ini relasi Pak Jokowi dengan Bu Mega ini bagaimana? Itu dia. Nah seperti itu. Karena kan itu tidak kita dengar selama proses kemarin itu deklarasi capres-cawapres Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud kan gitu. Atau katakanlah kira-kira begini, apa yang dilakukan Pak Jokowi itu semakin sulit untuk bisa ditentukan atau diarahkan oleh Bu Mega sebagai ketua umum partai kan gitu. Sehingga Pak Jokowi seakan-akan jalan sendiri dengan agenda politiknya. Ini yang kemudian bahasanya Bung Darwin tadi kita baca sebagai bentuk perang dingin. Nah ini makin tajam lagi ketika Pilpres. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Nah, ketemu lagi bersama kami dalam program Forum Ngobdar. Seperti biasa, kita akan ngobrol dan berdiskusi terkait isu politik yang belakangan ini hangat di permukaan. Nah, bagaimana dengan kali ini? Kali ini kami memilih isu terkait perang dingin antara PDIP dan Pak Jokowi yang belakangan ini semakin mencuat ya. Hari ini kami sudah kehadiran salah satu narasumber yang sudah tidak asing lagi, yakni Bang Nyarwi Ahmad. Selamat siang Bang. Siang Bung Darwin. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama sudah. Beliau ini selain sebagai akademisi, dosen komunikasi politik UGM, juga sebagai Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies. Nah, kita akan langsung aja ngobrol-ngobrol ke Bang Nyarwi ini terkait isu yang tadi. Gimana Bang? Ini terkait dalam tanda kutip perang dingin nih Jokowi dan PDIP. Abang melihatnya seperti apa? Ya, yang jelas hari-hari ini makin seru ya. Tapi ini kan sebenarnya bukan barang yang baru ya. Ini kan dinamika yang terkait dengan proses yang sudah lama. Kenapa kita melihat perang dingin dari bahasanya Bung Darwin ya, itu makin nyata karena kan kalau kita lihat kan ini era akhir ya, akhir di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Ini tidak akan terjadi di era periode pertama ya. Betul. Ketika Presiden Jokowi belum sepenuhnya kekuasaannya luar biasa hari ini seperti hari ini. Karena kan kalau kita lihat ya dari berbagai data survei dari lembaga yang kredibel ya, tingkat approval rating atau kepuasan ya pada kinerja pemerintahan Presiden Jokowi itu beberapa bulan terakhir kan meningkat sampai ke angka kurang lebih 80%. Jadi ini kan membuat Presiden Jokowi juga makin confident dan posisi Presiden Jokowi sebagai presiden itu makin dominan, makin visible ya dibandingkan posisinya gitu ya sebagai kader atau petugas partai dari PDIP gitu kan. Nah ini kan tentu banyak aktor politik cara melihatnya dan menempatkan Presiden Jokowi itu berbeda-beda. Betul. Kalau dari PDIP tentu yang pertama dilihat adalah Pak Jokowi ini petugas partai dan juga kader dari PDIP yang juga diusung di pemilu 2014, diusung juga di pemilu 2019 ya, dan memenangkan pertarungan dalam Pilpres tersebut dan berkuasa juga salah satunya ditopang oleh partai yang bernama PDIP itu sehingga tetap posisinya
dalam posisi sebagai kader dan petugas partai. Nah, sementara kan juga kita lihat dari 2014 bahkan sebelum 2014 ketika Pak Jokowi di era Pilgub DKI juga, itu kan banyak juga aktor-aktor politik, bahkan partai-partai politik juga yang juga ikut mendorong dan membesarkan Pak Jokowi kan gitu. Dan bahkan menyertai, membersamai Pak Jokowi di era pemerintahan periode pertama dan juga bahkan kedua, yang itu bukan dari PDIP. Betul. Dan bahkan relasinya dengan Pak Jokowi kan sangat dekat. Maka saya kira orang-orang di aktor-aktor politik itu akan cenderung menempatkan Pak Jokowi gitu tidak lagi sekedar petugas partai atau kader PDIP, tapi adalah apa? Seorang presiden yang dengan tingkat legitimasi politik yang kuat gitu ya. Dan juga seorang presiden yang juga menjadi ketua dari ketua umum partai yang menjadi pendukung koalisi di pemerintahannya. Dan dari ketua umum partai yang ikut mendukung koalisi pemerintahannya itu adalah salah satunya partai PDIP. Jadi PDIP hanya salah satu dari partai partai-partai yang mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Dengan kata lain apa? Posisi Pak Jokowi itu adalah di atas para ketua umum partai itu di dalam konteks pemerintahan yang sekarang ini sedang dipimpinnya dalam konteks Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di situ. Nah, ini yang saya kira kalau kita lihat ya, setting seperti ini menjadikan perang dingin ini tadi bahasanya itu makin kelihatan. Jadi Pak Jokowi ini sebenarnya menjalankan perintah PDIP gitu atau punya agenda sendiri kan gitu pertanyaannya. Nah, ini yang kemudian terlihat sampai hari ini kok tiba-tiba gitu ya makin bisa contoh juga di keluarga Pak Jokowi juga. Siapa sangka misalnya dulu Pak Jokowi mengatakan bahwa tidak ada anaknya yang tertarik politik gitu kan. Kemudian dalam proses perjalanannya anak pertamanya mencalonkan diri jadi wali kota Solo gitu kan. Kemudian punya menantu juga jadi wali kota di Medan gitu kan. Kemudian punya anak juga gitu kan yang laki-laki ya Kaisang yang Busu gitu menjadi ketua umum PSI. Nah, ini Pak Jokowi kok tidak hanya berhasil mengelola pemerintahannya dan mendapatkan approval rating yang tinggi yang tadi 80%, tapi juga berhasil mensupport atau katakanlah memberikan jalan bagi anak dan menantunya berkuasa dalam kekuasaan politik pemerintahan. Bahkan anaknya salah satunya menjadi ketua umum partai. Ya. Bahkan anaknya juga Gibran gitu dinominasikan sebagai cawapres. Itu pun cawapres dari partai bukan dari PDIP tetapi justru dari Golkar yang menominasikan untuk dipasangkan dengan Pak Prabowo. Lah, Pak Jokowi ini gimana posisinya kan gitu. Nah, ini yang kemudian menjadikan gitu ya perang dingin ini semakin menajam. Seakan-akan ini wah Pak Jokowi ini sebenarnya gimana nih kan sikapnya, kejelasannya kayak apa nih. Apalagi kalau ditanya beberapa kemarin kita lihat ya video resmi dari Sekretariat Negara ya ketika Pak Jokowi ada di luar negeri. Kalau nggak salah mungkin di China ya. Itu memberikan pernyataan bahwa kalau misalnya pasangan capres-cawapres tanya ke partai politik, jangan ke saya, kira-kira gitu. Artinya Pak Jokowi seakan-akan kan tidak ada kekuasaan langsung untuk menentukan formasi siapa yang akan bisa maju ke capres-capres karena secara konstitusi kan memang partai politik. Nah, itu juga menarik tadi Bang. Kan pengumuman pasangan Ganjar Pak Mahfud itu saat Pak Jokowi ada di luar negeri di Cina tadi. Ini kan jadi semakin menunjukkan adanya perang dingin itu tadi antara Jokowi dan PDIP. Menurut Bang Nyarwi gimana? Ya mungkin dugaan saya kalau ditanya teman-teman PDIP kan mungkin jawabannya kan kita sudah bisa prediksi ya. Yang diundang siapa di sana kan gitu. Pasti ada kriteria. Contoh, apakah hanya pengurus struktural pusat DPP dan DPW, DPC misalnya begitu. Artinya tidak kemudian termasuk mereka yang menjadi menteri atau presiden atau siapa ya di lembaga-lembaga eksekutif. Nah, mungkin dugaan saya juga itu bentuk deklarasi yang disampaikan oleh partai. Tetapi kan gini ya, ada beberapa pernyataan saya kalau nggak salah itu Bang Pandan Nababan ya, Opung Panda itu kan pernah menyatakan bahwa keputusan capres-cawapres dari PDIP itu akan ditentukan tidak hanya oleh Bu Mega juga, tetapi juga salah satunya mendengarkan pendapat dari Pak Jokowi. Nah, itu perlu diklarifikasi juga, apakah ketika memutuskan kemarin itu memang sudah ada katakanlah pendapat saran dari Pak Jokowi. Nah, itu kan kita belum mendengarkan itu, pernyataan itu kan gitu. Tetapi dugaan saya PDIP ini kan partai yang sangat independen.
Jadi meskipun tanpa Jokowi sekalipun kasarnya itu juga berani memberikan deklarasi pasangan capres-cawapres sesuai dengan hak prerogatif yang diberikan kepada Bu Mega. Nah pertanyaannya sampai hari ini relasi Pak Jokowi dengan Bu Mega ini bagaimana? Nah, itu dia. Nah seperti itu. Karena kan itu tidak kita dengar selama proses kemarin itu deklarasi capres-cawapres Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud kan gitu. Nah tapi kan kalau kondisinya kemarin ketika Pak Jokowi ada di Cina terus PDIP menetapkan cawapresnya Pak Mahfud itu kan kalau kami menangkapnya ada kesan Pak Jokowi nggak dilibatkan. Asumsi itu saya kira masuk akal. Masuk akal. Kenapa? Karena juga kalau dari pernyataan Pak Jokowi di Cina kan terkesan pertama begini, indikasinya begini, Bang Darwin ya. Yang pertama kan Pak Jokowi sendiri menegaskan dari pernyataan resminya ya, urusan capres-capres urusan partai politik. Ya, artinya kan pimpinan partai politik dan organisasi dalam partai politik. Ya. Itu satu. Ya, artinya Pak Jokowi tidak punya istilahnya sebagai presiden pun tidak punya kewenangan dan secara tekstual, secara verbal kita menangkap itu dan itu komitmen yang bagus lah untuk demokrasi. Itu satu indikator pertama. Indikator yang kedua, ya otoritas dalam menentukan capres-cawapres yang kita tahu itu kan di PDIP diberikan kepada Bu Mega hak prerogatifnya. Tapi yang kita tidak tahu kan seperti apa Bu Mega memutuskan. Suara-suara siapa saja yang akan dipertimbangkan, atau diminta gitu ya. Nah, pertanyaannya kan tidak ada aturan resmi yang kita lihat, bisa kita baca bahwa posisi Pak Jokowi di dalam proses pemutusan pasangan capres-cawapres di dalam PDIP itu ada di mana kan gitu, kita tidak tahu. Nah, tetapi kita juga melihat ya, kalau kita punya asumsi positif, mungkin Bu Mega ya tetap menempatkan Pak Jokowi sebagai kader yang sedang di pemerintahan, ya sudah dijalankan tugas-tugasnya kan. Kalau gitu. Kita melihatnya tetapi positif. Dari sisi yang lain juga kita bisa melihat kan gitu. Jangan-jangan ini gitu ya, karena sudah tahu mungkin kecenderungan dan sikap Pak Jokowi tidak hanya sebagai kader PDIP tapi sebagai kepala negara pemerintahan yang juga didekati dengan tokoh-tokoh yang lain, diharapkan dukungan oleh tokoh lain. Bu Mega maupun PDIP saya lihat kemudian punya keberanian dalam menentukan sikap dan ketegasannya sendiri. Ya termasuk misalnya kapan mendeklarasikan dengan siapa itu ditentukan. Tidak harus kemudian menunggu ritme politik yang sedang mungkin ya diorkestrasikan oleh orang-orang lingkaran terdekat Pak Jokowi kan. Termasuk tanpa melibatkan Pak Jokowi. Ya bisa jadi kan gitu. Tetapi kan sebagai presiden ya kepala negara pemerintahan, menurut saya sangat mustahil dan tidak mungkin Pak Jokowi tidak tahu, karena punya akses yang memungkinkan untuk tahu kan gitu. Jadi ini juga saya kira artinya kalau Pak Jokowi misalnya tidak dalam tanda petik mengintervensi PDIP dan partai-partai yang mengusung Ganjar Mahfud, saya kira berarti kan tidak ada masalah juga. Cuma kita belum tahu sebenarnya mana sih di antara pasangan capres-capres ini yang kira-kira sepenuhnya mendapatkan endorsement dari Pak Jokowi sebagai kepala negara pemerintahan yang punya banyak resources juga kan gitu. Kalau kita lihat secara resmi dalam posisi Pak Jokowi sebagai kader PDIP di beberapa acara PDIP itu kan resmi menyatakan dukungannya ke Mas Ganjar. Bahkan ada kata-kata nanti kalau Pak Ganjar sudah dilantik gitu ya, nah, nanti tinggal dijalankan ini kedaulatan pangan agenda-agenda ini kan gitu. Nah pertanyaannya kan ini kan sudah dilantik ya. Nah pertanyaannya sebelum dilantik bagaimana kan gitu. Oke, Bang, ini kalau kita mundur sedikit ke belakang kemarin ketika rame putusan MK. Kira-kira menurut kacamata Bang, putusan MK ini ada kaitannya nggak dengan perang dingin ini? Apakah ini bagian dari skenario gitu ya, setting gitu? Ya, putusan MK di situ kan ada dua, yang nomor 90 sama 91 kan. Kalau yang putusan yang pagi itu saya kira banyak orang yang puas dengan putusan itu. Artinya MK dianggap sudah berjalan di rel yang tepat. Ya, tidak memberikan atau menambahkan norma di luar kewenangan atau otoritas yang dimilikinya. Ya, dengan menolak putusan itu dan itu diharapkan banyak orang. Tapi yang mengejutkan kan putusan yang kedua yang siang sore hari itu yang kemudian memberikan pasal 169Q ya kalau nggak salah. Itu kan kemudian bukan hanya umur 40 gitu, boleh 40 ada ataunya. Kepala daerah yaitu pernah menjabat atau sedang punya pengalaman jabatan yang dipilih secara langsung termasuk kepala daerah kan gitu. Nah, frase ini yang itu digugat atau disampaikan istilahnya judicial review-nya oleh namanya Almas Sakib Biru itu yang dari mahasiswa Surakarta, anaknya Bunyamin gitu ya. Nah itu yang kemudian dianggap sebagai jalan untuk melapangkan Gibran sebagai punya peluang sebagai dipilih sebagai sosok cawapres kan gitu.
Walaupun di dalam proses rangkaian itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan Gibran sebenarnya, nggak ada nama Gibran dan seterusnya. Tapi kan orang melihat, ya kan, dalam proses asumsi pemutusan masyarakat kan ke arah sana. Ya, bahkan dalam proses pemutusan di MK itu kan juga ada hakim sendiri, salah satunya Sadri Isra gitu kan, yang kemudian berkomentar panjang kan. Iya betul. Ya kan, ini kok MK seperti ditarik-tarik dalam ruang politik gitu ya. Dalam sejarah hukum belum pernah kan gitu, itu panjang sekali ya komplain-komplain yang disampaikan kan gitu. Nah, termasuk khawatiran untuk merusaknya kredibilitas MK, marwah MK dan seterusnya. Dan kalau kita lihat kan dalam beberapa laporan teman-teman di media kan juga ada yang menyebutkan bahwa di dalam putusan pertama gitu Anwar Usman sama sekali tidak ikut istilahnya menarik diri dari proses pengambilan keputusan. Tapi begitu masuk pada putusan yang kedua yang disampaikan sore hari itu, nah itu kan konon katanya terlibat kan gitu. Pertanyaannya keterlibatan ini kan ya langsung tidak langsung kan juga dianggap mencurigakan nih. Jangan-jangan ini memang jalan untuk memuluskan ya bagi Gibran untuk bisa dicalonkan sebagai cawapres. Dan asumsi ini Bung Darwin secara kebetulan juga bisa kita lihat setelah putusan MK itu kan beredar kabar kan, rumor-rumor gitu, katanya Gibran akan dijaket kuningkan, ya kan gitu, dan itu kencang sekali, ya kan. Di teman-teman di Golkar ada yang mengatakan itu belum pasti, tapi juga kita dengar ada yang mengkonfirmasi kan gitu. Oh iya nanti akan lewat AMPG gitu ya. Kalau Gibran mau, Gibran diminta konfirmasi tidak kasih konfirmasi kan gitu. Tetapi kan kita juga lihat gitu ya. Kemudian di hari Sabtu gitu ya, 19 Oktober ya, dalam Rapimnas Golkar kemudian diumumkan tidak hanya Pak Prabowo yang dicapreskan ya, didukung oleh Golkar sebagai capres, tapi juga Gibran ya kan dinominasikan sebagai cawapres. Dan yang lebih menarik lagi, di situ Gibran juga datang kan? Ya, datang dan menerima ya pinangan itu sebagai cawapres dari Golkar. Dan dalam pernyataannya ketika menyambut itu kan ada ucapan terima kasih dan seterusnya gitu ya. Tapi yang menarik adalah itu nanti akan kami koordinasikan, kami bahas bersama Pak Prabowo. Bahasanya kami loh ya. Bukan saya atau apa, tapi kami. Nah, kami ini siapa kan gitu. Ini saya malah penasaran juga kan gitu. Di sini yang kemudian kalau kita lihat rangkaian proses panjang tadi dari gugatan MK yang putusan yang kedua itu yang sore itu, kemudian diloloskannya frasa atau katakanlah di putusan itu memberikan tambahan klausul gitu 40 tahun atau yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah jabatan yang dipilih langsung termasuk kepala daerah. Kemudian juga nyata-nyatanya kemudian Gibran dinominasikan oleh Golkar. Gibran juga menerima itu gitu ya dalam Rapimnas Golkar. Nah, seakan-akan ini udah diatur skenario-nya. Nah, asumsi ini yang kemudian fakta-fakta ini yang kemudian semakin memvalidasi bahwa asumsi yang tadi itu ada skenario itu makin dekat, makin nyata, makin kuat. Nah, ini yang saya kira dalam politik Indonesia itu hal yang terkait dengan skenario itu sesuatu yang sering kita dengar gitu loh. Dan itu sejak dari zaman Pak Harto kan. Skenario elit itu seringkali sangat dominan kan. Kalau zaman dulu rekayasanya luar biasa. Ya, pemilihan ketua umum partai itu ada rekayasa. Pemilihan ketua umum ormas juga ada gitu ya. Kalau bahasanya dulu tuh intervensi lah apalah gitu ya. Nah, proses-proses politik di kalangan elit itu memang sangat rentan Bung Darwin dengan rekayasa, dan rekayasa itu lebih mudah dijalankan karena pada level elit. Kalau level massa kan kadang-kala agak susah. Seandainya bisa pun paling opini publik yang kemudian bisa diwarnai ya dengan berbagai frame-frame opini yang dominan dari para influencer atau tokoh gitu. Bahkan sekarang dikenal buzzer misalnya gitu. Jadi sebenarnya Bang, kalau kita kembali lagi soal topik perang dingin tadi nih. Sebenarnya memang udah lama atau emang baru-baru ini? Apalagi kalau kita melihat begini ya. Tadi Abang sempat singgung Kaisang jadi ketum PSI gitu ya. Gibran dicalonkan jadi cawapres bukan dari PDIP gitu kan. Ini kan semakin ini apakah perang dingin ini baru saja terjadi atau sebenarnya ini jangan-jangan udah lama ada antara Pak Jokowi dengan PDIP gitu. Sebelum 2019 itu kalau yang saya baca perang dingin itu tidak ada. 2017 itu masih banyak orang melihat misalnya dan mengapresiasi. Jadi gini, apresiasi atau kekaguman orang ke Pak Jokowi itu juga turut di dalamnya kekaguman kepada para anak-anak dan keluarganya. Banyak dulu komentar-komentar di medsos gitu ya.
Bagaimana sosok Gibran misalnya kalau jalan-jalan tanpa pengawalan, seperti orang biasa, apalagi belum menjadi wali kota ya. Itu dikagumi, wah ini anak Pak Jokowi betul-betul luar biasa gitu ya, dan yang lain-lain. Tetapi kan seiring dengan perkembangan zaman gitu, politik gitu ya, kemudian Gibran menjadi wali kota, menantunya juga ada yang jadi wali kota, anaknya makin besar juga tertarik ke politik yang dulunya katanya tidak tertarik gitu ya. Nah, berbagai ragam kepentingan politik ini kan muncul. Dan juga orang-orang saya kira di lingkaran dekat dan loyalis Pak Jokowi itu kan juga pengen menempatkan Pak Jokowi lebih dari sekedar petugas partai. Nah, ini yang kemudian seakan-akan menjadikan jarak antara Pak Jokowi dengan Bu Mega itu makin menjauh kan gitu. Atau katakanlah kira-kira begini, apa yang dilakukan Pak Jokowi itu semakin sulit untuk bisa ditentukan atau diarahkan oleh Bu Mega sebagai ketua umum partai kan gitu. Sehingga Pak Jokowi seakan-akan jalan sendiri dengan agenda politiknya. Ini yang kemudian bahasa Bung Darwin tadi kita baca sebagai bentuk perang dingin. Nah, ini makin tajam lagi ketika Pilpres. Menuju Pilpres 2024. Ini. Kenapa? Karena ini tadi ada pihak-pihak partai aktor ya, termasuk di sini Pak Prabowo yang memang kita lihat loh berusaha mengejar Mas Gibran. Ya kan? Dan berusaha menarik-narik, dan kebetulan itu gayung bersambut kan gitu. Ya kan, gayung bersambut. Dan kemudian ada juga aktor lain dari partai misalnya kayak seperti Golkar yang kita tahu kemudian ikut menominasikan Mas Gibran jadi cawapres. Dan juga kebetulan aturannya keluar juga dari MK kan gitu. Yang memungkinkan jalan ini bukan karpet merah tapi karpet kuning dari Golkar. Ya kan? Karpet kuning ya. Karpet kuning dari Golkar untuk mencawapreskan Gibran. Ya kan gitu. Nah, kalau misalnya ini semua kan kemudian menjadikan perang dingin itu, ketegangan itu makin hari makin kelihatan jelas gitu loh. Nah, seringkali Pak Jokowi tidak juga menyampaikan secara tegas di tengah situasi seperti ini apa sih ketegasan sikap-sikapnya kan gitu. Yang sering kita dengar kan selalu disampaikan posisinya secara normatif sebagai kepala negara, presiden kepala negara pemerintahan, yang berkali-kali disampaikan presiden katakanlah untuk urusan Pilpres itu ya itu urusan parpol yang menominasikan. Dulu kan sempat ramai itu muncul ya, apakah presiden perlu cawe-cawe apa enggak? Iya. Awal-awal kan dikatakan presiden tidak ikut cawe-cawe kan gitu. Tidak ada urusannya presiden untuk cawe-cawe. Tapi belakangan kan muncul presiden cawe-cawe. Tapi diklarifikasi cawe-cawe dalam konteks apa kan gitu. Dalam konteks pemilu yang adil, jurdil, demokratis dan seperti itu, dan yang itu yang seringkali kan kemudian dipercaya sebagai referensi ini statement Pak Jokowi. Tetapi kan yang kemudian cawe-cawe yang orang masih penasaran itu apakah cawe-cawe juga dalam menentukan formasi capres-cawapres. Nah, dalam konteks ini termasuk misalnya pasangannya Pak Prabowo kan gitu. Kayak yang oleh Golkar kan sudah jelas-jelas Prabowo Gibran kan gitu. Apakah itu gitu atau bahkan cawe-cawe lebih jauh lagi nantinya gitu berpeluang untuk katakanlah menggunakan atau memberikan ruang ya bagi sumber daya kekuasaan negara untuk ikut membantu salah satu pasangan capres-cawapres. Dan ini yang sering dikritisi oleh banyak kalangan aktivis demokrasi kan gitu. Nah, soal netralitas ini bagaimana? Soal posisi yang adil gitu sebagai seorang presiden itu bagaimana? Nah, teman-teman di PDIP tentu saja makin merasa dirugikan kalau misalnya presiden ini bukan membantu capres yang dinominasikan oleh PDIP, tetapi justru kompetitornya kan gitu. Nah, itu kali makanya PDIP memilih cawapresnya yang mendampingi Pak Ganjar itu Pak Mahfud MD. Ya, itu harapan juga. Tapi kan kita tahu Pak Mahfud kan posisinya juga sebagai Menko Polhukam kan. Apalagi Pak Mahfud sendiri ketika menyatakan habis dicawapreskan itu kan menyatakan ke staf semua di Polhukam supaya netral. Nah, bahasanya kan begitu. Nah, menteri itu kan tetap saja statusnya sehebat apapun Bang Darwin itu kan pembantu presiden. Yang berkuasa tetap saja presiden sebenarnya kan gitu. Nah, ini saya kira juga menurut saya ya belum istilahnya ya untuk sementara tentu saja sejauh mana kecenderungan dukungan politik presiden ya itu masih terus-menerus ditarik kanan kiri gitu. Dan sementara sikap Pak Jokowi sendiri kalau secara normatif kita dapatkan melalui berbagai statement kan menyatakan presiden ini ya untuk Pilpres ini capres-cawapres urusannya partai. Tapi kan ya kalau kita bicara politik secara nyata, realis, saya kira kok sangat mustahil ya
presiden tidak tergerak untuk tidak katakanlah cawe-cawe kan gitu, entah dengan alasan apapun kan gitu. Bang, tadi kita sempat membahas Pak Jokowi sering kali disebut sebagai petugas partai, apalagi dari PDIP gitu ya, dan bahkan itu beberapa kali terucap oleh Bu Mega sendiri gitu. Ya. Apakah jangan-jangan perang dingin ini memang bagian dari upaya Pak Jokowi untuk lepas dari bayang-bayang sebutan petugas partai itu, Bang? Kan dia udah jadi presiden di periode kedua gitu, artinya orang nomor 1 loh di Indonesia kan. Kita punya sejarah dan tradisi politik begini, Bung Darwin. Di Indonesia, kalau kita tengok ke belakang ya, sejarah Republik ya, sosok presiden dan wakil presiden itu punya posisi istimewa dalam sejarah Republik di Indonesia. Kenapa? Pertama kita dengar ya, proklamasi itu kan dibacakan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ya, waktu itu Soekarno dan Hatta itu belum presiden wakil presiden. Belum. Tapi atas nama. Nah, kemudian dalam berikutnya itu kan Bung Hatta Bung Karno Bung Hatta menjadi pasangan presiden wakil presiden dipilih ya di kalangan elit dari waktu itu KNPI atau PKI itu ya. Nah, di sini menunjukkan presiden itu representasi kepentingan dari bangsa dan negara Indonesia. Artinya posisi presiden di Indonesia itu sangat sentralistik sebenarnya. Sentralistik dalam artian semua orang itu gitu ya menumpukan harapan mimpinya pada figur presiden dan wakil presiden. Nah, waktu itu harus kita ingat sejarah kepartean kita belum berkembang. Ya, demokrasi kepartean itu kan berkembang 50-an. 55 pemilu pertama. Gitu ya. Jadi proses bernegara, membentuk negara itu lebih duluan. Dan menentukan sosok figur kepala negara itu lebih duluan dibandingkan proses sistem demokrasi ini dalam kepartean ini. Makanya karena ini lebih tua, orang-orang di kita itu masih menempatkan figur presiden dan wakil presiden itu figur yang luar biasa sentral gitu dalam politik Indonesia. Nah, dalam pasca reformasi kita kan mulai berlatih secara ini nih dalam proses berdemokrasi, bahkan di Undang-Undang 45 sebelumnya juga ditegaskan itu diajukan oleh oleh partai atau pasangan gabungan partai politik misalnya begitu. Tapi orang baru sadar bahwa presiden itu sumbernya pengajuannya tetap proses politiknya dari partai politik kan gitu. Nah, karena presiden ini posisinya beyond itu semua gitu dalam proses kekuasaan, maka kemudian seringkali menjadi orang tidak nyaman ketika sosok presiden itu dianggap sebagai petugas partai. Ya, padahal secara politik itu sangat mungkin. Itu hal yang wajar gitu loh. Tapi kan bagi orang-orang yang kemudian sudah terbiasa ya, itu saya kira tidak ada masalah bahwa itu menjadi ganjalan gitu loh. Statement-statement itu menjadi tidak enak didengar. Maka saya kira banyak kemudian kerisauan di kalangan para loyalis pendukung Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi ini bukan petugas partai. Dia itu harus ditempatkan secara istimewa sebagai kepala negara, kepala pemerintahan presiden dalam kapasitas itu. Dan walaupun pada faktanya memang petugas partai. Iya. Ini yang saya kira kemudian memang perlu ini ya, dinamika ini yang saya kira mendekati 2024 ini untuk Pilpres, saya kira ketegangan itu bisa makin terlihat kan, seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal terkait isu dinasti politik nih Bang, apakah perang dingin ini ada kaitannya dengan Presiden Jokowi yang haus kekuasaan ya, karena sebagian kalangan di luar menyebut begitu. Pak Jokowi ini benar-benar membangun dinasti politik nih hari ini gitu. Gimana, Bang? Dinasti politik itu kan di banyak tempat. Di daerah kita juga menjumpai. Banyak bupati, kepala daerah, pimpinan DPRD juga di sana ada unsur-unsur dinasti politik. Tapi kan dinasti politik Jokowi ini kan fenomenal. Karena ada di panggung kekuasaan pusat pemerintahan ya. Betul Pak Jokowi tidak mengangkat anaknya sebagai menteri atau kepala badan di lembaga negara nasional, itu tidak. Tapi kan kita tahu Pak Jokowi kan juga kemudian anak-anaknya sukses terpilih misalnya menjadi wali kota, menantunya juga. Sekarang anaknya satu lagi menjadi ketua umum salah satu partai juga seperti itu. Dan itu berlangsung dalam jangka waktu yang pendek, ya, nggak sampai 10 tahun, ya. Dinasti politik Jokowi itu terkonsolidasi kira-kira gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang secara nasional sukses membangun dinasti politik itu biasanya lebih lama waktunya. Nah, ini yang kemudian dinasti politik Jokowi ini menjadi sorotan, apalagi kemudian salah satu anaknya
itu kan kemudian masuk dalam nominasi cawapres. Ya. Gitu. Ya. Dalam sejarah Republik ini mana di antara tokoh nasional kita yang berhasil seperti itu? Mungkin satunya hari ini baru Pak Jokowi kan gitu. Iya, betul. Nah, ini yang kemudian muncul di kalangan kelas menengah kita ya, yang kemudian sangat menyuarakan anti KKN ya kan, mengkritisi nepotisme, kemudian mengawal demokrasi waktu reformasi 98. Ini melihat bahwa ini sudah melampaui gitu loh, kewajaran gitu ya. Apalagi misalnya kan contoh dalam waktu yang nggak lama ya kan, setelah jadi wali kota kemudian masuk di bursa cawapres kan gitu. Ada yang mengatakan ini terlalu cepat nih kan gitu. Nah, ini yang menjadikan kemudian kritik-kritik terhadap dinasti politik Jokowi itu makin kencang. Ya, kalau di banyak daerah ya ada dinasti politik, tapi tidak menjadi sasaran kritik seperti Pak Jokowi kan gitu. Ya karena tadi itu kekuasaan dan orang-orang yang loyalis di sekeliling Pak Jokowi itu kan punya peluang gitu menjadikan dinasti politik Jokowi ini ruangnya makin lebar kan gitu, makin subur kan gitu. Nah, ini yang kemudian menjadikan termasuk partai yang ikut mendorong itu PDIP itu saya lihat risau itu kan gitu. Karena di PDIP walaupun ada 1-2 dinasti politik di beberapa daerah juga ada, tapi tidak seperti ini fenomenanya gitu loh. Ini apa dalam sejarah cukup istimewa ini kan gitu. Nah, ini yang saya kira di tengah demokrasi kita itu yang belum sepenuhnya memberikan kesempatan yang bagus ke semua masyarakat gitu ya. Ini kan bukan masalah peluang untuk dicalonkan. Kalau putusan MK itu kan memberikan kesetaraan sebenarnya. Bagus juga, siapapun bisa gitu loh. Tapi pertanyaannya, siapa yang punya kompetensi dan kemampuan untuk bisa mendapatkan tiket itu, kesempatan itu untuk bisa dicalonkan. Ini yang membedakan kan itu. Hanya dinasti politik tertentu yang kemudian akhirnya punya privilege. Itu kita ngomongin dinasti politik ya. Belum lagi masyarakat biasa yang tidak dalam jejaring dinasti politik. Kesempatannya lebih kecil lagi. Nah, ini yang menjadikan kalau kita ngomong demokrasi, itu kan bicara bukan hanya kesetaraan, tapi kapabilitas untuk mendapatkan kesempatan untuk dipilih. Ini yang jadi saya kira menjadi kendala, sehingga tidak semua orang punya kesempatan itu. Jadi ada juga sebagian kalangan di luar menyebut begini, ini karena ini bagian dari upaya Pak Jokowi yang nggak mau disetir partai gitu. Terus Pak Jokowi cenderung mau berkuasa dengan tangannya sendiri tanpa ada keterlibatan partai gitu. Ini gimana menurut Abang? Ada kaitannya nggak sih sebenarnya? Ya. Ini banyak demokrasi di negara-negara yang sistem kepartaiannya maupun kelembagaan partai yang belum sepenuhnya mapan. Itu memang ada kecenderungan di mana kekuatan dan peran aktor politik itu lebih dominan dibandingkan kekuatan dan peran institusi. Memang ada kecenderungan seperti itu. Nah, dalam konteks ini secara normatif ya, Bung Darwin, itu kan sebenarnya demokrasi itu ya aktor terpenting, salah satu yang jadi sentral adalah partai politik. Institusi yang dominan menentukan regenerasi kemudian politik, rekrutmen ya partai politik, ya kan. Tetapi dalam faktanya seringkali kan partai politik juga tergantung pada beberapa tokoh yang mendirikan partai, yang menjadi figur partai dan seterusnya. Kebetulan figur-figur ini kan nggak terlalu laku ya di elektoral mayoritas. Kemudian muncul nama-nama populis seperti Pak Jokowi seperti ini kan gitu. Nah, seringkali big name itu, nama-nama besar itu tumbuh dan besar melampaui partainya. Nah, gini, dan orang itu lebih mudah melihat kinerja orang ini, figur-figur ini daripada tokoh ini daripada kinerja partai. Nah, efek bagusnya ada di mana nama besar partai tertolong juga dengan kinerja kader-kadernya. Makanya kan hari ini kita dengar tuh beberapa tokoh PDIP mengatakan ya kami bangga kalau kader kami jadi rebutan kan gitu. Kami ya bangga Pak Jokowi itu dukungannya diharapkan tidak oleh kami saja tapi partai-partai lain, ketua-ketua pimpinan partai lain gitu. Tapi sisi lain pertanyaannya kan kadang-kala bagaimana nih sikap-sikap politik dari orang-orang figur ini di tengah juga konsistensinya ya dalam berpartai kan gitu. Nah, ini yang menjadikan seringkali gitu peran dari aktor-aktor dominan ini menjadi kelihatan begitu hegemonik yang seakan-akan partai ini menjadi tidak terlalu signifikan perannya gitu ya. Dan masyarakat itu juga sudah terbiasa gitu ya dengan keberadaan strong leader atau strong figur yang kuat ini, yang itu di era di mana kita belum berdemokrasi sebenarnya atau belum sebenarnya demokrasi. Orang tergantung pada figur. Dan kita punya pengalaman lama dulu di masa Orde Baru kan, di mana Pak Harto luar biasa kan gitu. Golkar itu ya apa kata Pak Harto kan gitu. Nah, sekarang kan bukan Golkar apa Pak Harto, tapi beberapa partai apa kata Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, seperti itu muncul gitu. Dan itu kan
saya lihat gini loh, ada di mana negara-negara yang demokrasinya pasca transisi seperti kita, walaupun kita dalam beberapa hal demokrasi elektoralnya udah mapan, tapi beyond elektoral kan belum sepenuhnya mapan ya. Nah, mindset di mana single state party, bawah sadar, itu masih ada. Adalah partai tunggal negara, yang di mana dia itu presiden atau wakil presiden atau siapapun, top leader di sana, itu yang menjadi ketua partai yang sebenarnya, yang mengarahkan arah dari politik kita. Kalau hari ini ya berarti dia menjadi ketua dari ketua-ketua partai pendukung pemerintahan kan gitu. Nah ini mindset ini di kalangan elit saya lihat masih ada. Ini yang menjadikan bukan partai kita itu seakan-akan perannya tidak visible atau dia tidak otonom, dia tidak mandiri, tetapi ketergantungan dia pada sosok figur dominan itu ada di sana. Dan kebetulan ini juga bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang ada di puncak kekuasaan untuk menggunakan atau mengarahkan partai-partai ini arah politiknya kemana. Nah hari ini kita lihat di puncak kekuasaan itu kan Pak Jokowi. Kan gitu. Jadi kayak posisi PDIP yang dulunya itu katakanlah sangat luar biasa ya, yang menjadikan atau mendorong Pak Jokowi dari Pilgub ya, kemudian Pilpres ini dan sebagainya. Sekarang kedudukannya PDIP ini apa istilahnya ya tidak bisa melampaui Pak Jokowi kan gitu. Pak Jokowi lebih ada di atas PDIP. Iya kan gitu. Bahkan kalau kita lihat dukungan dari data survei juga gitu. Data survei pendukung PDIP misalnya pemilih itu mungkin sekitar 22, 23, 24%. Ya kan gitu. Nah begitu approval rating Pak Jokowi ini kan bisa sampai 80-an kan gitu. Nah ini yang saya kira tadi bahasanya perang dingin itu juga salah satunya juga didukung oleh kondisi politik dinamika elit dan juga dinamika di level elektoral pemilih ini. Jadi ada situasi di mana kemudian ketegangan ini itu terus-menerus ada gitu. Seperti itu. Oke, Bang, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Kira-kira skenario terburuk apa yang kira-kira ini akibat dari perang dingin antara Pak Jokowi dan PDIP ini? Ya, skenario terburuk yang jelas kalau misalnya di mata PDIP ya, Pak Jokowi tidak sepenuhnya loyal atau mendukung dalam agenda Pilpres 2024, ya pasti ada kebijakan tertentu yang akan dilakukan. Mungkin bukan pemecatan, tapi penonaktifan atau apapun bahasanya lah. Bisa juga itu tidak ke Pak Jokowi, tapi mungkin ke anaknya yang dicawapreskan oleh partai lain gitu ya. Nah hal seperti itu. Tapi saya juga dengar ya dari beberapa pernyataan juga, termasuk di publik ya, PDIP itu sudah siap juga tanpa Pak Jokowi dalam Pilpres 2024. Ya artinya kan PDIP itu juga punya keberanian, punya mental ya, ketika dia misalnya sudah tidak bersama Pak Jokowi gitu ya. Tapi sisi lain ini menjadi kesempatan juga bagi partai lain. Misalnya Gerindra dan Pak Prabowo yang mendapatkan dukungan seandainya dapat dukungan penuh ya, seandainya ya. Walaupun sampai hari ini kita belum dapat statement itu dari Pak Jokowi gitu ya. Itu mendapatkan peluang untuk lebih mampu berkompetisi ya dengan PDIP dan partai-partai pendukung yang mengusung Ganjar Mahfud kan gitu. Nah, tapi sisi lain dinamika antara dua blok ini ya, Ganjar Mahfud yang dukung PDIP dan beberapa partai lain juga, P3 dan lain-lain, kemudian Prabowo, Gibran ya, kemudian partai-partai pendukungnya ada dari PAN, Golkar, Gerindra dan yang lain-lain juga. Ini kan partai dalam satu kolamnya Pak Jokowi sebenarnya. Ya kan kalau pertarungan itu makin membesar, ketegangan itu makin menguat, kemudian muncul swing voter juga makin kuat gitu, dan swing voter ini kemudian beberapa di antaranya itu kemudian melihat bahwa pilihan dari dua alternatif ini kurang menjanjikan, ini menguntungkan kubunya Anies Amin. Ya kan, Anies Baswedan Muhaimin yang hari ini masih struggle nih. Ya kan, dari data elektabilitas hanya berkisar di angka kurang lebih 20-an%. Kalau dia misalnya berpeluang ya meyakinkan atau punya daya tarik yang lebih menarik lah dibandingkan ini ke para swing voter yang itu juga dulu pendukung Pak Jokowi tapi tidak puas misalnya atau bahkan tidak puas dengan sikap keluarga Pak Jokowi atau misalnya tidak puas, tidak yakin dengan dua di antara pasangan capres-cawapres ini yang istilahnya all president man ini. Ya ada kemungkinan dia bisa mendapatkan limpahan atau tambahan suara. Dan kalau itu terjadi, ya kan, yang kita tahu bahwa Prabowo dan Ganjar itu adalah pasangan capres ya, yang hari ini sangat berpeluang untuk lolos di putaran pertama atau bahkan sekali putaran bisa menang. Ini menjadikan skenario bisa berubah nih. Ya, ada kemungkinan juga Anies Muhaimin ini
bisa masuk di putaran kedua. Iya. Kalau seandainya kedua dari misalnya salah satu ya, entah Ganjar atau entah Prabowo, itu tidak bisa memenangkan 1 kali putaran. Betul. Di situ. Nah kalau sudah sampai seperti itu kondisinya, nanti itu ceritanya akan beda lagi, bisa jadi. Siapa nanti pertarungan di putaran kedua dan konfigurasinya kayak apa di antara elit dan juga preferensi pemilih, perkembangannya kayak apa. Nah masih panjang ini ceritanya Bung Darwin. Jadi nanti kita tahanlah dulu itu nanti di episode berikutnya. Iya. Bang Nyarwi Ahmad, gak terasa udah setengah jam lebih kita ngobrol. Terima kasih. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu Bang. Oh iya. Ngopi bersama Darwin. Iya betul. Alhamdulillah. Bang, terima kasih banyak udah mau berbagi sama-sama dengan kami di forum Ngobdar hari ini. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dilancarkan dan dimudahkan semua urusan Bang. Iya, terima kasih. Oke, Sobat Forum, itu tadi obrolan kami bersama senior kami Abang Da Nyarwi Ahmad yang merupakan akademisi komunikasi politik UGM sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies. Saksikan terus Forum Ngobdar tentunya di channel YouTube Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.